Berbicara kepada diri sendiri atau dengan diri sendiri bukan menandakan seseorang memiliki kelainan jiwa, tetapi justru penelitian menunjukkan bahwa orang yang pernah berbicara dengan diri sendiri atau kerap berbicara pada diri sendiri itu justru memberikan banyak manfaat untuk kesehatan mental dirinya sendiri. Apa manfaat berbicara kepada diri sendiri atau dialog dengan diri sendiri? Manfaatnya salah satunya adalah mengatasi kesepian. Ketika mungkin ada di rumah sendiri dan tidak ada yang diajak bicara, maka untuk menghilangkan rasa sepi, kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri atau dengan diri kita sendiri. Begitu pula bisa manfaatnya adalah membuat kita bisa mengatasi stres ketika tertekan, ketika kita mengalami satu himpitan hidup yang berat, lalu kita berdialog dan berbicara kepada diri sendiri, memotivasi diri sendiri, menginstruksikan diri sendiri untuk bangkit lagi, untuk berjuang lagi. Ini membantu untuk mental kita justru akan terpulihkan. Begitu pula, salah satu manfaatnya lagi yang lainnya adalah bahwa berbicara kepada diri sendiri atau dengan diri sendiri itu justru membantu untuk terbangunnya kepercayaan diri. Misalnya ada sesuatu yang dikatakan orang berbeda dengan apa yang kita pandang. Saat kita berbicara kepada diri kita sendiri dan lalu kemudian memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada diri sendiri, itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk menghargai diri sendiri. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, siapa lagi yang menghargai kita? Yang pasti memang Tuhan menghargai, tetapi dengan kita berbicara pada diri sendiri dan memberikan penghargaan, maka disitulah sebenarnya mental kita akan makin terpulihkan. Dan kitab suci justru mencatat di dalam Mazmur khususnya, banyak pemazmur yang berbicara kepada atau dengan dirinya sendiri. Salah satunya adalah Mazmur yang akan kita lihat hari ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menemani kita di dalam renungan-renungan pengharapan pada hari-hari ini. Dari Mazmur 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 menjadi renungan kita pada hari ini. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 dan 43 ini merupakan mazmur yang merupakan satu kesatuan yang dirangkai di dalam satu ungkapan refrain atau dalam sebuah nyanyian itu yang biasanya diulang untuk dinyanyikan, adalah sebuah ungkapan yang sama dalam 3 bait atau 3 babak dari Mazmur 42 sampai 43. Yaitu ungkapan yang sama, sebuah pembicaraan kepada diri sendiri atau bicara dengan diri sendiri. Pemazmur mengungkapkannya dengan istilah, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Dia sedang bicara kepada dirinya sendiri. Sebelum dia lalu kemudian memahami akan betapa karya dan rencana Tuhan yang memberikan pengharapan itu sungguh berlaku atas hidupnya,
Dia juga mengalami bagaimana jiwanya tertekan di dalam dirinya. Tetapi ada dinamika perasaan yang dia ungkapkan di dalam Mazmur ini, yaitu perasaan bahwa dia ketakutan, dia dihantam oleh gelora dan gelombang dari Tuhan yang melingkupi dia. Tetapi dia juga melihat akan kebaikan Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Yang berarti kasih setia itu diperintahkan untuk memelihara hidup si pemazmur. Atau dengan kata lain, Tuhan yang Maha Murah itu memerintahkan kasih setianya untuk memerintah jiwa si pemazmur. Untuk supaya jiwanya itu diperintahkan dan dipimpin atau diperintah oleh kasih setia Tuhan. Bukan lagi diperintah atau pemerintahannya dipimpin oleh kebencian, amarah, pergumulan hidup. Tetapi yang memerintah jiwanya adalah kasih setia Tuhan. Dan ini karena Tuhan yang memerintahkan kasih setia itu untuk memerintahkan jiwa si pemazmur. Dan ini dikatakan itulah doa kepada Allah kehidupanku. Pemazmur katakan demikian. Tetapi lalu dia ungkapkan lagi dengan jujur datang kepada Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku berkabung? Dan sampai akhirnya dia merasa ketakutan karena orang-orang mengatakan, di mana Allahmu pada saat engkau menderita dan kesusahan? Dan masuk pada refrain lagi. Dia bicara lagi kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dia seolah bicara sama dirinya sendiri dan bertanya, kenapa engkau tertekan kalau Tuhan memerintahkan kasih setianya untuk memerintah jiwamu? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Dan di sini pemazmur justru memerintahkan kepada jiwanya sendiri untuk berharap kepada Allah. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang unik sekali dari gaya bahasa si pemazmur. Dia memerintahkan untuk supaya jiwanya yang gelisah itu berharap lagi kepada Tuhan. Bersyukur lagi kepada Tuhan, penolong dan Allah yang hidup itu. Kita lihat ada rangkaian di sini. Tuhan memerintahkan kasih setianya untuk memerintah jiwa kita, sehingga jiwa kita tidak diperintah oleh segala macam ketakutan, kekecewaan, dan kecemasan, tapi dipelihara, diperintahkan oleh kasih setia Tuhan. Dan Dia yang jadi pemerintah utama dalam hidup kita. Dan tugas kita adalah justru untuk supaya memerintahkan jiwa kita. Jangan gelisah, jangan tertekan. Berharap lagi kepada Tuhan, tunduk kepada perintah pengharapannya. Kita lihat bagaimana pemazmur memotivasi dirinya sendiri dan menginspirasi dirinya sendiri, sekaligus memberikan instruksi kepada dirinya sendiri untuk berharap kepada Tuhan. Ketiga hal inilah yang patut kita lakukan saat kita berdoa, saat kita hening, saat kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan. Bicaralah kepada diri sendiri. Inspirasikan dirimu dengan firman Tuhan yang menenangkan dan menyenangkan itu. Motivasilah dirimu, jiwamu itu dimotivasi oleh pengharapan yang daripada Tuhan. Dan instruksikanlah jiwamu itu untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Dengan ketiga hal ini yang kita lakukan saat kita bicara kepada diri kita sendiri, memotivasi diri, menginspirasi diri, dan menginstruksikan diri sendiri untuk berharap kepada Tuhan, maka pengharapan itu akan makin tumbuh, terbangun dalam jiwa kita. Bukan sekedar isapan jempol belaka, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang menghidupkan jiwa kita, sehingga senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Selamat berbicara kepada diri sendiri, sambil hati tetap berbicara kepada Tuhan yang selalu berbicara kepada kita semua. Amin.